Cahaya 5 waktu, jalan para nabi, hikmah para imam, musibah sebagai panggilan ilahi, dan warisan rohani Khalifah Badi Ji Jailani, Kapitalau dari ufuk timur, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dia yang cahayanya mendahului segala cahaya. Dia yang menghamparkan hikmah bagi para pencari. Dia yang menurunkan petunjuk kepada para nabi. Dia yang menanamkan kebijaksanaan pada para imam. Dan Dia yang mengilhamkan adab kepada para khalifah rohani di setiap zaman. Kita membuka majelis ini dengan ayat yang menjadi pusat seluruh perjalanan tasawuf. Allahu nuru as-samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini adalah mutlak dari segala perjalanan rohani. Seluruh ibadah, termasuk sholat 5 waktu, adalah usaha manusia untuk kembali kepada cahaya yang menciptakannya. Dalam mata rantai warisan ini, kita meneliti ajaran Khalifah Badi Jailani, sang pewaris adab dari ufuk timur Nusantara, Indonesia, menjaga kedalaman batin dan pembawa hikmah para aulia. Sholat dalam jalan para nabi dan para imam. Para nabi tidak hanya membawa syariat, tetapi membawa cahaya sholat. Nabi Adam alaihi salam, sholat baginya adalah pintu kembali setelah tergelincir. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah berfirman kepadanya, dirikanlah sholat, wahai Ibrahim. Sholat adalah bukti kesetiaan cinta. Nabi Musa alaihi salam, Allah berkata di lembah suci, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat. Al-Quran Surat Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam, sejak dalam buaya, Dia mewasiatkan kepadaku sholat. Al-Quran Surat Maryam ayat 30-31. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholat adalah cahaya. HR Muslim. Dan waktu-waktu sholat telah ditetapkan sebagai pilar perjalanan rohani. Imam Ja'far As-Sadiq menjelaskan, sholat adalah hijab bagi setiap muslim. Maka 5 waktu bukan sekedar hikmah ibadah, tapi tanda-tanda cahaya yang mengantarkan manusia menuju kejernihan hidup. Cahaya itu kebangkitan, kejujuran niat, gerbang pemimpin batin. Allah berfirman, bangunlah, niscaya Tuhanmu meninggikan derajatmu. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa menjaga subuh, ia berada dalam jaminan Allah. Para sufi mengatakan, subuh adalah saat hati manusia paling dekat dengan fitrah. Khalifah Badi Ji Jailani berkata, jiwa yang kalah di subuh akan kalah sepanjang hari. Subuh adalah jam pertama seorang pemimpin menaklukkan dirinya. Jernihnya subuh menentukan arah seluruh hari.
Imam Al-Ghazali memberi penjelasan akademik. Pada subuh, malaikat menuliskan kondisi batinmu. Subuh adalah disiplin kepekaan, cahaya duhur, keadilan, kejernihan, dan moralitas kepemimpinan. Allah berfirman, "Salat itu mencegah dari keji dan munkar." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Zuhur adalah puncak cahaya saat kebenaran tampak jelas. Khalifah Badi'i Jailani mengingatkan, putuskan urusan setelah hatimu tenang. Jangan membangun keputusan di atas badai. Dalam etika kepemimpinan kontemporer, zuhur merepresentasikan moral clarity, objectivity, self-regulation. Imam Malik berkata, tidak ada keputusan benar tanpa kejernihan hati. Zuhur mengasah kejernihan moral seorang khalifah. Cahaya asar, keteguhan, amanah, dan ketabahan. Allah bersumpah demi waktu asar. Al-Quran Surat Al-Asr. Asar adalah simbol keteguhan menghadapi penurunan energi. Ketika bayangan memanjang, amanah masih berdiri tegak di depan mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberkahi umatku pada waktu asar mereka. Imam Ja'far As-Sadiq menuturkan, ketegasan tanpa cahaya adalah tirani, dan cahaya tanpa ketegasan adalah kelemahan. Khalifah Badi'i Jailani berkata, ketika engkau lelah, berhentilah sejenak, tapi jangan menjatuhkan amanah. Asar adalah puncak uji kesabaran aktif, bukan pasif. Cahaya maghrib, kepulangan syukur, dan kehalusan rasa. Allah berfirman, kemudian kepada Tuhanmulah kalian kembali. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Maghrib adalah waktu paling lembut dalam tasawuf, saat segala hasil dikembalikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholat maghrib menghapus dosa siang hari. Khalifah Badi'i Jailani menegaskan, maghrib mengajari bahwa kemenangan itu bukan dari kekuatan, melainkan dari kasih Allah. Maghrib adalah spiritual refleksi. Seseorang membaca kembali takdir yang dia jalani hari itu. Cahaya Isya, kedalaman kontemplasi dan penyerahan diri. Allah berfirman, bangun malam lebih tepat untuk khusyuk. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat setelah fardu adalah sholat malam. Para sufi menyebut Isya sebagai gerbang rahasia, pintu penyatuan, tempat ruh kembali tenang. Imam Al-Junaid berkata, dalam hening malam Allah membuka apa yang ditutup di siang hari. Khalifah Badi'i Jailani berkata, jika engkau menutup harimu dengan Allah, maka Allah membuka pagimu dengan cahaya. Isya adalah mahkota penyerahan total. Demikian pembagian cahaya di waktu sholat oleh para nabi dan sang Khalifah Badi'i Jailani. Pemirsa, musibah
cobaan, dan hakikat kembali kepada Allah. Integrasi ayat Ar-Rum 41 dan Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan 156. Khalifah Badi'i Jailani mengajarkan bahwa musibah bukan sekedar kesedihan, tetapi cermin sudut pandang. Beliau berkata, musibah itu luas bagi yang lapang, sempit bagi yang sempit. Cobaan datang dari tangan kita sendiri, agar kita kembali kepada Allah. Beliau merujuk pada firman Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya, supaya mereka kembali. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam perspektif akademik linguistik, musibah adalah mekanisme koreksi spiritual, sebuah feedback etik dari langit, panggilan untuk kembali lurus. Khalifah Badi'i Jailani menambahkan, sabar itu bukan menahan diri, tapi membaca pesan Allah dalam setiap peristiwa. Beliau memadukan ini dengan firman Allah, janganlah kamu menyatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dan kami pastikan akan menguji kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154, 156. Ayat ini bukan sekedar tentang ujian, tetapi tentang kabar gembira. Khalifah Badi'i Jailani menegaskannya, sabar adalah kabar gembira dari Allah, bukan beban, karena sabar lahir dari keyakinan. Inna lillahi, kita milik Allah. Dalam epistemologi tasawuf, musibah bukan hukuman, tapi panggilan. Bukan gelap, tapi isyarat cahaya. Cahaya 5 waktu, jalan para nabi, hikmah para imam, dan warisan Khalifah Badi'i Jailani bermuara pada satu pelajaran, bahwa seluruh kehidupan adalah tarikan dan hembusan cahaya Allah. Subuh membangunkan kesadaran, zuhur membersihkan keputusan, asar menguji keteguhan, maghrib melatih syukur, isya membuka kedalaman penyerahan. Musibah memperluas pandangan, cobaan menajamkan kesadaran, sabar menguatkan hati. Dan semua itu bermuara pada satu kalimat agung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tenggelamkan kami dalam cahaya subuh-Mu. Jernihkan keputusan kami dengan cahaya zuhur-Mu. Teguhkan amanah kami dengan cahaya asar-Mu. Lembutkan hati kami dengan cahaya maghrib-Mu, dan selimuti malam kami dengan kedalaman cahaya isya-Mu. Ya Allah, jadikan musibah sebagai jalan pulang, jadikan cobaan sebagai bentuk cinta-Mu, jadikan sabar sebagai pakaian kami, dan jadikan kami termasuk hamba-hamba yang kembali. Rahmati guru kami, Khalifah Badi'i Jailani, penjaga cahaya, penuntun jiwa, penyambung warisan para nabi, yang memimpin dan memakmurkan alam semesta demi kepentingan seluruh umat manusia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.